Pada suatu malam, Torawi yang baru pulang menghadiri acara Maulid Nabi tiba-tiba ditusuk oleh Holili, seorang pemuda berusia 25 tahun. Hal ini mengakibatkan Torawi lelaki parubaya berusia 59 tahun meninggal dunia. Torawi merupakan warga Dusun Pendopo, RT 4 RW 2, Desa Lipra Kidul, Kecamatan Banyuanyar, Probolinggo, Jawa Timur. Lantas, apa yang mendasari Holili melakukan hal tersebut? Jadi begini ceritanya. 15 hari sebelum kejadian penusukan, Holili mendengar suara aneh dari kamar ibunya. Holili yang mengetahui kamar sang ibu tidak terkunci, kemudian masuk dan melihat apa yang sedang terjadi. Di sana ia terkejut. Bagaimana tidak, ia menyaksikan sendiri ibunya sedang disetubuhi oleh lelaki lain selain ayahnya. Ia melihat tetangganya yang bernama Torawi sedang tidak menggunakan apa-apa. Dan setelah tertangkap basah, Torawi langsung kabur dengan menggunakan celana saja, sedangkan ibunya langsung memakai sarung. Holili pun langsung mendekati ibunya dan bertanya atas apa yang sebenarnya terjadi di antara ibunya dengan Torawi. Ibunya kemudian menjelaskan dengan lirih bahwa ia ditiduri oleh Torawi dan mengaku kejadian itu hanya terjadi sekali ini saja. Holili yang mendengar penjelasan dari ibunya tidak ada niatan untuk menceritakan kepada ayahnya. Holili yang saat itu sudah memendam emosi selama beberapa hari dan hanya memendam ceritanya sendiri, akhirnya memiliki niatan untuk menghabisi Torawi. Senin 9 Oktober 2023, sekitar jam 7 malam, Torawi yang baru saja pulang menghadiri acara Maulid Nabi, ia terkejut ketika ia sudah dihadang oleh Holili. Saat itu Holili langsung menusuk bagian belakang tubuh Torawi. Meski sudah ditusuk, Torawi sempat melarikan diri, lalu ia terjatuh, dan ketika dibawa ke klinik terdekat, nyawanya sudah tidak tertolong. Keponakan Torawi yang sempat melihat kejadian tersebut, ia mengatakan bahwa Torawi baru pulang menghadiri undangan di desa tetangga. Jadi, ketika sudah ditikam sekali, Torawi berusaha kabur menggunakan sepeda motornya. Akan tetapi, ia malah terjatuh dan membuatnya ditikam kembali oleh Holili. Sedangkan saksi lain yang melihat kejadian tersebut ada ipar dari Torawi. Sarupi menjelaskan, dirinya sempat melerai pelaku yang menikam korban. Bahkan, pisau sempat disembunyikan di bawah pohon untuk menghindari penikaman lagi. Setelah dirasa aman oleh Sarupi, ia langsung melepaskan Holili. Kemudian ia langsung bergegas menolong Torawi. Korban sempat dibawa ke klinik Nurisma Desa Lipra Kidul. Namun sebelum dilakukan pertolongan medis, nyawa Torawi sudah tidak tertolong. Korban meninggal dunia karena mengalami 7 luka tusukan di tubuhnya. Kemudian jasad korban dievakuasi di kamar jenazah RSUD Waluyo Jati Kraksaan, Kabupaten Probolinggo. Kemudian jasad korban dikebumikan oleh pihak keluarga. Kasus ini masih ditangani Polsek Banyuanyar. Polisi masih mendalami kasus penikaman ini. Setelah melakukan penusukan terhadap Torawi, Holili pulang ke rumah. Ayah Holili sendiri tidak tahu menahu tentang apa yang melandasi penusukan yang dilakukan oleh anaknya. Ayahnya belum mengetahui bahwa Holili sakit hati karena ibunya diperkaos. Dirinya baru tahu ketika ia telah menyerahkan anaknya sendiri ke Polsek Banyuanyar. Sementara itu, lokasi pembacokan Holili pada Torawi dijaga ketat oleh polisi. Ini dilakukan untuk mengantisipasi aksi balas dendam dari keluarga korban. Kapolsek Banyuanyar, AKP Yuliana mengatakan, penjagaan dilakukan sebagai antisipasi adanya serangan kepada pihak keluarga pelaku. Terlebih lagi, jarak antara rumah pelaku dengan rumah korban masih berdekatan atau berhadap-hadapan. Tidak hanya berjaga-jaga saja, polisi juga melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat. Itu bertujuan untuk mendekati kedua belah pihak agar di kemudian hari tidak ada aksi saling membalas oleh keluarga masing-masing. Atas tindakannya tersebut, sementara Holili dijerat dengan pasal 351 ayat 3, yaitu tentang penganiayaan berat,
dan pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa dengan ancaman kurungan penjara 7-10 tahun. Dari kasus ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa kehormatan keluarga itu memang yang utama. Namun juga tidak dibenarkan bahwa bertindak gegabah sampai melakukan tindakan penghilangan nyawa terhadap seseorang. Untuk kalian yang memiliki pendapat dan informasi lebih lengkap, bisa banget nih komen di kolom komentar. Sekian video dari saya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menonton sampai akhir video. Semoga harimu menyenangkan dan sampai jumpa di kasus berikutnya.